البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah wa rawad Daruqutni min hadits Umar radhiyallahu an. Daruqutni Tayyib ini barangkali beliau salah tulis dan sebagainya, karena beliau adalah qadhi, boleh jadi sibuk dan sebagainya. Kita tidak mendapatkan itu, yang kita dapatkan adalah Al-Awsat punya apa At-Tabrani. Boleh jadi wallahu a'lam kita, karena apa, kalau di dalam Sunan Daruqutni enggak ada. Tapi kalau Al-Awsat At-Tabrani dia nomor yang ke-942 dan di dalam sanadnya ada Abdullah bin Muhammad ibni Aqil. Terjadi perselisihan, tapi yang rajih adalah dia layyin, hadisnya itu agak lembek, tapi tidak sampai sangat lemah. Tayyib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal jannata hurrimat 'alal anbiya'i kullihim hatta adkhulaha. Sesungguhnya surga itu diharamkan terhadap para nabi semuanya sampai aku memasukinya. Wa hurrimat 'alal umam hatta tadkhulaha ummati. Dan diharamkan surga itu terhadap seluruh umat sampai umatku masuk ke dalamnya. Ini sanadnya adalah apa? Dhaif, seperti yang disebutkan tadi, dhaif yang agak ringan. Tapi dalil-dalil yang lain menunjukkan itu memang. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, ini dalam Hadil Arwah muka surat 77, fahadhil ummah asbaqul umami khurujan minal ard. Umat ini, umat Muhammad SAW adalah umat yang paling dulu keluar dari bumi. Wa asbaquhum ila a'la makanin fil mauqif. Dan mereka yang lebih dulu mencapai tempat yang tertinggi di padang mahsyar. Ini isyarat kepada apa? Hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu. Ketika umat-umat yang lain sudah di padang mahsyar, tapi ternyata yang di atil, yaitu di dataran yang tinggi adalah apa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di Sahih Muslim itu, fauqatil. Atil pakai tak. Kemudian wa asbaquhum ila dhillil arsy, dan umat ini juga lebih dulu ketika apa? Untuk mencapai naungan arsy. Wa asbaquhum ilal fasli wal qada'i bainahum, dan mereka lebih dulu daripada umat-umat yang lain di dalam apa? Mendapatkan keputusan dan ketetapan di antara mereka, yaitu mahkamahnya didahulukan. Wa asbaquhum ilal jawaz ala sirat. Jawaz yaitu apa? Melewati. Ya juz, melewati. Dan mereka yang lebih dulu untuk apa? Untuk melewati di atas sirat, untuk lewat di atas sirat. Yang jatuh berarti jatuh lebih dulu juga konsekuensinya. Karena apa? Diputuskan dulu ya berarti keputusannya konsekuensinya lebih dulu juga. Nggak mungkin kita membayangkan, walaupun Allah mampu, tapi secara akal dan secara fitrah adalah tidak mungkin bahwasanya harus yang masuk neraka adalah umat lain lebih dulu. Berarti yang umat-umat ini yang banyak dosanya dan masuk jatuh dari sirat gimana? Apakah mereka mengambang di udara? Tunggu sampai apa umat lain lewat jatuh dulu, baru kami rela untuk jatuh. Itu sesuatu yang terlalu dipaksakan. Sementara kita nggak punya dalil. Yang pertama kali lewat di atas sirat dan ternyata jatuh duluan, ya berarti resikonya sampai ke neraka duluan. Cuma Allah yang lebih tahu nanti hakikatnya bagaimana. Kemudian wa asbaquhum ila dukhulil jannah, dan umat ini yang lebih dulu untuk masuk ke dalam surga. Fal jannah muharramatun 'alal anbiya hatta yadkhulaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka surga itu diharamkan terhadap para nabi sampai Muhammad SAW yang memasukinya. Wa muharramatun 'alal umam hatta tadkhulaha ummatuh. Dan diharamkan untuk semua umat sampai umat beliau yang masuk. Wa amma awwalul ummati dukhulan, adapun yang pertama kali dari umat ini yang masuk, bukan awalul umam tapi awalul ummah, yaitu dari umat ini yang pertama masuk siapa? Tentunya setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Fa Abu Bakrin As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, kama rawahu Abu Dawud fi As-Sunan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma wallahu alam yang kita dapatkan ini di dalam sanadnya ada Abu Khalid Maula Ali Ja'dah, dia adalah majhul. Juga di dalam sanadnya ada Abu Khalid Ad-Dalani, saduqun yukhti katsiran.
Hadisnya berarti apa? Dhaif. Ini Abu Dawud yang dulu kita dapatkan adalah yang ke-6 muka surat 46 bukan, anak-anak salah. Yaitu numbernya adalah 4652. Dal adalah Abu Dawud. Baik, selesai dari ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kenyataannya yang pertama kali masuk setelah Nabi Muhammad siapa? Wallahu alam. Karena di dalam bagian yang lain dalam Hadil Arwah juga Ibnul Qayyim cenderung merajihkan yang masuk pertama kali adalah Bilal. Berdasarkan apa? Hadis-hadis yang terkait dengan masalah sholatul wudu itu. Rasulullah masuk surga ternyata apa? Beliau mendengar ada suara seliper Bilal di dalam surga mendahului. Maka itu mungkin seperti itu. Karena apa? Beliau yang disebutkan oleh diri beliau sendiri yang Rasulullah menceritakan itu, terus Rasulullah tanya, apa amalan yang paling engkau harapkan setelah Islam? Maka apa? Bilal mengatakan, yaitu apa? Setiap kali saya berhadas, saya wudhu. Setiap kali saya wudhu, saya sholat seperti yang Allah tetapkan. Menunjukkan, oh ini memang luar biasa. Begitu batal langsung apa? Wudhu, menjaga wudhu terus. Ini Bilal. Ini perlu apa? Perlu jihad yang besar, jihadun nafas. Asy-syafa'ah hiya su'alu fit tajawuz anidz-dzunubi wal jaraim. Yang namanya syafaat adalah permohonan untuk orang lain. Agar apa? Agar diberikan pemaafan dari dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan. Wa arrafaha ba'dhum, sebagian ulama membuat definisi biqaulihi hiya su'alul khair lil ghair. Masya Allah, ini kalimat yang pendek dan bagus. Yaitu meminta kebaikan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Wa hiya mushtaqatun minas syafa' wa huwa diddul witr. Dia adalah pecahan dari apa? Syafa', yaitu genap, lawan dari witr, lawan dari ganjil. Faka'anna syafi' dhamma su'alahu ila su'alil masyfu'. Seakan-akan orang yang memberikan syafaat ini menggabungkan permohonan dia kepada permohonan orang yang diberi syafaat. Orang itu kasihan, dia minta diselamatkan oleh Allah, minta diampuni oleh Allah. Kita bantu dia. Kita jadikan kita bersama dengan dia biar dia nggak sendirian. Kita juga memohonkan untuk memaafkan orang itu. Wasyafa'atu sabitatun tawataratil adillatu fi isbatiha. Syafaat itu telah pasti. Dalil-dalilnya itu mutawatir di dalam penetapannya. Faminha ma fi sahihi Muslim. Di antaranya apa yang di dalam Sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala likulli nabiyyin da'wah. Rasulullah SAW bersabda, setiap nabi itu memiliki suatu doa. Yad'uha, yang mereka akan mendoakan itu. Fa uridu an akhba'a an ukhabbi'a da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Lalu maka aku ingin untuk menyembunyikan, menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku di hari kiamat. Apakah kenyataannya doa yang terkabul untuk Nabi itu hanya satu dan Rasulullah nggak pernah memohon? Bahkan selalu Rasulullah berdoa, terus menerus Rasulullah itu berdoa. Demikian pula para Nabi berdoa dan doa-doa mereka dikabulkan. Tapi yang dimaksudkan ini adalah apa? Doa khusus, doa yang paling besar. Nah ini yang Allah Ta'ala berikan kepada setiap Nabi, ada fasiliti khusus. Nah ini yang para Nabi sudah apa? Sudah mendoakan, sudah mengambilnya fasiliti tadi ketika masih di dunia. Untuk Rasulullah SAW, walaupun ujian sedemikian banyak dan disakiti sedemikian banyak, beliau tidak sampai menggunakan doa khusus itu. Walaupun beliau juga berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Utbah bin Syaibah, dan seterusnya itu. Mendoakan kecelakaan untuk beberapa orang. Dan terkabul. Orang-orang itu mati dalam keadaan celaka. Menunjukkan yang dimaksud ini bukan doa yang itu, tapi doa yang sangat khusus. Baik, kemudian ini hadis tadi bahkan dia juga diriwayatkan oleh Bukhari nomor yang ke-6304, Muslimnya nomor 198. Tayyib wa anhu, dari riwayat Muslim dari Abi Hurairah ini 199. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa yang pasti dijawab. Fata'ajjala kullu fatu'ujjila likulli nabiyyin da'watuh. Lalu
disegerakan untuk setiap nabi itu permohonan dia. Setiap nabi telah memakai doa tadi, menggunakan wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, dan sesungguhnya aku mengakhirkan atau menyembunyikan doaku sebagai syafaat untuk umatku di hari kiamat. Fahiyana ilatun insyaallahu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Maka dia itu akan mencapai, akan mengenai insya Allah orang yang mati dari umatku, orang yang tidak menyekutukan dengan Allah sedikit pun. Nah, rugi orang yang masih melihara kesyirikan. Naudzubillah. Ya, orang yang berbuat syirik niscaya amalannya akan gugur. Maksudnya adalah syirik besar. Maka nggak ada gunanya mereka banyak-banyak bicara syafaat sementara mereka tidak mau memperbaiki akidah mereka. Karena syarat terbesar syafaat adalah orangnya adalah ahli tauhid. Ini Rasulullah yang mensyaratkan. Sementara banyak, terutama orang-orang sufi di Indonesia itu, kalau diajak bicara sunnah nggak mau, tapi selalu kalau menyebut Nabi, yang kami harapkan syafaatnya di hari kiamat, yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Bahkan ada tokoh besar sufi yang membuat konser. Ibadahnya memang seperti ibadah orang Nasara, polanya adalah nyanyian. Konsernya dikasih tajuk, itu betul-betul membuat lauhah itu, istilahnya ya band yang besar itu, tertulis di situ bergayut di baju Nabi. Untuk sunnah nggak pernah mau, tapi yang diinginkan adalah bagaimana dapat syafaat. Nah, ini adalah orang yang melampau. Syirik selalu dipakai, sementara bid'ah memusuhi sunnah itu yang selalu dipakai, tapi ingin dapat syafaat dari Nabi. Nah, ini adalah harusnya tahu diri. Nanti di hari kiamat memang seluruh dunia memerlukan Nabi, memerlukan doa para Nabi dan seterusnya. Makanya datang ke Nabi Adam, datang ke Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan seterusnya itu. Padahal harusnya mereka malu. Di dunia siapa yang paling banyak memusuhi para nabi? Manusia. Tapi ternyata di hari kiamat mereka perlu nabi. Kenapa nggak datang ke Aristoteles minta syafaat? Atau ke Plato, atau ke Pitagoras dan lain-lain ahli kalam mutaakhirin semua. Pitagoras bukan hanya pandai matematika, dia adalah tokoh besar dalam masalah itu, dalam masalah ilmu kalam. Minta syafaat ke dia, gimana gitu caranya? Ternyata semuanya kembalinya kepada para nabi. Tapi untuk sunnah Nabi mereka malas untuk mengikutinya. Baik. Wa fi sahih, yaitu Bukhari nomor ke-2278. Kalau enggak ya, ana cuma dapatkan itu. Sahih Bukhari 2278 dari Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Saya adalah yang pertama kali memberikan syafaat dan saya yang pertama kali diterima syafaatnya. Musyafa' yaitu diterima syafaatnya. Kalau masfu' adalah orang yang disyafaati, orang yang sedang perlu ditolong. Wa annahu dzukira indahu ammuhu Abu Thalib. Pernah disebutkan paman beliau Abu Thalib setelah mati itu. Ini di Bukhari nomor ke-3885. Kalau Muslim nomor ke-210 dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ketika disebutkan tentang Abu Thalib, faqal, beliau bersabda, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati fayuj'alu fi dahdahin min nar. Semoga bermanfaat bagi dia syafaatku sehingga dia dijadikan di dahdah, yaitu perairan yang dangkal dari api. Dari api tetap aja menyakitkan, sebagaimana dalam hadis yang lain itu. Yaitu terkadang Abu Thalib diletakkan di perairan yang dangkal sampai ke mata kaki. Terkadang dia disuruh memakai slipper dari bara api, yaghlibiha dimaghuh, yang menyebabkan otaknya mendidih. Naudzubillah. Kalau otak aja mendidih, gimana yang dekat-dekat dengan kakinya itu, perutnya dan sebagainya. Naudzubillah. Syafaat bermanfaat, tapi karena dia mati kafir, maka dia nggak mampu keluar dari neraka dan tetap ada siksaan. Wa rawal Baihaqi, alam ini anak Baihaqi, kenyataannya adalah bukan di Al-Baihaqi di Al-Kubra, tapi kita bahkan dapat yang lebih tinggi lagi, yaitu diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad beliau nomor 19739 dari Abi Musa Al-Asy'ari, dan hadisnya adalah sahih. Mungkin Baihaqi ada tapi lafadznya mungkin agak berubah dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, khuyyirtu baina syafa'ati wa baina an yadkhula syatru ummatil jannah. Saya diberi pilihan, apakah saya memilih fasiliti berupa syafaat, ataukah yaitu jaminan bahwasanya setengah umatku itu akan masuk surga,
Fakhtartus syafa'ah, maka saya memilih syafaat. Tidak dijamin dapat setengah atau berapa, tapi apa? Tetap memilih syafaat. Kenapa? Li'annaha a'ammu wa akfa. Dia lebih umum, lebih luas cakupannya dan lebih mencukupi. Karena apa? Nanti yang masuk surga dengan sebab syafaat berarti lebih dari setengah. Ini adalah apa? Adalah rahmat Rasulullah SAW untuk umat ini. Atarawnaha lil muttaqin, apakah kalian berpandangan syafaat itu untuk orang bertakwa? La, bukan. Orang bertakwa insya Allah selamat duluan. Walakinnaha lil mudhnibin al mutalawwisin al khatta'in. Tetapi syafaatku itu untuk orang-orang yang berdosa, orang-orang yang mutalawwisin, yaitu belepotan dosa, bercampur-campur dengan dosa, dan khatta'in, orang yang banyak melakukan kesalahan. Allahul musta'an. Tapi dengan syarat apa? Seperti bagaimana telah kita lewati tadi, yaitu jangan mati dalam keadaan syirik akbar. Kenapa? Nanti akan gugur semua modalnya itu. Qal ila ghairi dzalika minal ahaditsil lati balaghat haddat tawatur. Sampai ke hadis-hadis yang lain yang mencapai tingkatan mutawatir. Fayajibul imanu biha, maka kita wajib mengimaninya. Dan kita memang sangat berharap dapat syafaat atas dosa-dosa kita yang banyak dan seterusnya. Dan mudah-mudahan apa? Puasa-puasa yang dikerjakan itu tidak sia-sia dan seterusnya. Dan amal-amal yang lain yang mampu menggugurkan dosa mudah-mudahan juga tidak sia-sia. Tayyib wa'tiqadi matmuniha, wa'tiqadu matmuniha, dan wajib kita meyakini kandungan dari berita-berita tadi. Aksama alaihil khawarij wal mu'tazilah, berbeza, berkebalikan dengan akidah yang diyakini Khawarij dan Mu'tazilah, alladzina angkaru syafa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu mengingkari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahlil kaba'iri min ummati, untuk pelaku dosa besar dari min ummatih, dari umat beliau. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Nah itu yang sebagian kelompok justru apa? Melarang kita bicara masalah syirik-syirik. Nanti umat jadi pecah. Lebih baik umat pecah. Dalam artian apa? Orang yang taat insya Allah selamat. Ya yang lain itu terserah dia. Daripada umat bersatu di atas kesyirikan semuanya masuk neraka, kasihan. Lebih baik ada yang diselamatkan. Kalau yang lain digil nggak mau. Toleransi. Ya kita ajak masuk ke surga, mereka lebih suka biarlah kami ke neraka. Apa hak kalian? Nanti di neraka baru sadar, aduh seandainya dulu kami ikut itu aja. Kenapa Syekh Rasyid tiba-tiba mengeluarkan syafaat kat sini? Allah alam, matanya gimana? Matanya macam belum baca lagi ya. Ataupun ada benda yang sebab kat sini pun mata kat sini walahu surah. Mungkin ini adalah sebagai pembuka untuk apa? Kalam Syekhul Islam nanti. Walahu sallallahu alaihi wasallam salatu syafaat. Rasulullah punya 3 syafaat. Untuk pengantar apa? Dijelaskan dulu syafaat bagaimana mungkin. Definisi dan dalil-dalilnya dulu. Baik.